etak yang belum disinkronisasikan, seperti itu. Pensinkronisasinya kan itu yang bagaimana? Jadi etak ini itu punya kode tersendiri, kode nomor sasis tersendiri. Jadi itu yang kita rubah. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channelnya Alif Mani Putra. Kali ini kita akan bahas sama seperti video-video sebelumnya. Ini kalau dihitung-hitung adalah kali ke-6 saya bahas pertanyaan-pertanyaan dari kolom komentar saya. Jadi banyak yang bertanya di kolom komentar, saya akan jawab dengan video ini. Salah satunya pada saat saya upload, jadi saya ada upload video soal odometer Triton 2,5 muncul irisan etak. Nah, dalam video tersebut ada di kolom komentar pertanyaan seperti ini. Om mau nanya, misalkan unit Triton GLS Exit 2015, kalau ganti etak seharusnya unit tetap hidup atau enggak Om, atau harus disinkronisasi dulu baru hidup? Nah, ini adalah pertanyaan yang bagus karena kita bahas soal etak ya. Jadi etak Triton ini itu adalah satu komponen yang nempel pada fusebox bagian dalam bagian kabin. Dia fuseboxnya di belakangnya itu ada etak. Nah, etak ini itu banyak mengatur, jadi seperti rating segala macam kebutuhan elektrikal, dan agak ada tidak banyak sih, jadi tidak banyak dia juga mengatur ke engine, tapi hanya sebagian tipe ya. Jadi etak ini itu komponen yang nempel pada fusebox untuk bagian dalam kabin. Dalam serada Triton ada dua, ada serada GLS maupun HDX dengan fungsi yang berbeda seperti itu. Nah, kita balik lagi ke pertanyaan. Jadi pertanyaannya itu kalau misalnya GLS Exit ini diganti etak, apakah langsung hidup atau butuh sinkronisasi dulu, atau langsung sinkronisasi dulu baru hidup? Ini pertanyaan bagus. Jadi pada dasarnya kalau kita mengganti etak itu harus dengan tipe yang sama, tahun yang sama ya, itu acuannya. Jadi kalau misalnya Triton Exit GLS 2015 kita pasangkan Triton HD itu yang manual, itu ya otomatis bisa dipastikan dengan kode nomor etak yang berbeda mesin nggak bakal bisa hidup ya, mesinnya Triton GLS. Tetapi sebaliknya, jika etak untuk GLS Exit ini kita pasangkan ke HDX, itu bakal hidup, tapi ada beberapa fungsi yang istilahnya ketukar karena etak sendiri itu dibuat atau dirancang sesuai dengan kebutuhan mobil masing-masing, seperti itu ya. Jadi terjawab ya. Jadi kalau untuk pergantian etak itu harus dengan tipe mobil yang sama, kalau bisa tahun yang sama, dan kode etak sendiri pun yang sama. Jadi dalam kode etak itu ada 51, 52, 53, berbagai macam lah nomor kode etak, itu harus sama. Dan kita lihat juga tipikal mesinnya ya, mesinnya sama atau enggak. Nah, kita bahas agak melenceng jauh dari Triton GLS ini. Jadi untuk masa etak itu untuk all new Triton HDX ataupun GLS, jika pemasangan etak atau pergantian etak itu belum disinkronisasi, itu kendalanya apa? Kendalanya yang pertama bakal muncul tulisan etak di
instrumen panel atau speedometer. Jadi pada saat kita kunci kontak ACC itu bakal kilometer terlihat, tapi pada saat kunci kontak on itu bakal muncul tulisan etak. Nah itu penyebabnya karena pergantian etak yang belum disinkronisasikan. Seperti itu. Pensinkronisasinya kan itu yang bagaimana? Jadi etak ini itu punya kode tersendiri, kode nomor sasis tersendiri. Jadi itu yang kita rubah. Kalau kode si etak sendiri untuk kodenya nomor sasis itu sudah kita samakan dengan kode kendaraan, otomatis tulisan etak itu menyala. Kalaupun sudah disinkronisasi tapi tetap juga muncul tulisan etak, bisa dipastikan coba cek ECU-nya itu nomor sasisnya benar nggak punya dia atau punya yang lain. Karena ada beberapa kasus yang saya alami, etak memang muncul tulisan etak, dan anggapan saya bahwa ini hanya etak yang perlu disinkronisasi dengan nomor sasis yang akan saya masukkan ke situ. Setelah saya masukkan situ kok nggak hilang tulisan etaknya, ternyata ECU-nya pun juga dirubah. Nah itu, jadi saya sinkronkan ECU-nya, etaknya, dan nomor sasis kendaraan kita jadikan satu, jadi semuanya sama nomornya, seperti itu. Jadi untuk Triton GLS itu karena speedometer atau panelnya masih yang lama, itu nggak bakal muncul tulisan etak ya. Tapi untuk GLS saya saranin ganti dengan kode yang sama, tahun yang sama, supaya tidak ada trouble di kemudian hari, seperti itu. Kalau ditanya apakah langsung bisa hidup, kalau etaknya sama, tipenya, nomornya sama, itu bisa langsung hidup, tidak usah sinkronisasi, tidak apa-apa. Tapi lebih baik disinkronisasi. Tapi kalau disinkronisasi hanya istilahnya dia nggak muncul sih di speedometer, karena speedometernya masih yang lama, jadi panelnya itu nggak bakal muncul tulisan etak. Beda dengan All New Triton HDX dan All New Triton GLS, itu bakal muncul tulisan etak. Jadi untuk para pembeli atau para pengguna atau ya yang habis beli muncul tulisan etak, itu karena apa? Itu karena bisa aja etaknya itu sudah diganti tetapi belum disinkronisasikan. Yang kedua, bisa aja telah pergantian ECU-nya belum disinkronisasi dengan etak, itu juga bisa seperti itu ya. Jadi terjawab untuk pertanyaan Triton GLS XC 2015, kalau diganti etak apakah unit tetap bisa hidup? Jawabannya bisa hidup asal etaknya itu sejenis, sama persis, itu aja. Kalau beda itu beda tipe, misalnya dikasih HDX lama yang gak hidup ataupun etak dicabut, coba aja etak dicabut, GLS Anda nggak bakal bisa hidup ya. Kalau untuk tipe HDX lama, Strada Triton HDX lama tanpa etak itu engine masih bisa hidup, tapi untuk rating lampu-lampu segala macam tuh nggak bakal bisa hidup, seperti itu. Jadi istilahnya etak ini untuk mengatur kelistrikannya. Karena dalam Strada Triton ataupun All New Triton itu nggak ada flasher yang ngatur, itu namanya etak. Oke, sekian dulu video singkat dari saya soal pertanyaan yang tadi, pertanyaan Triton GLS kalau diganti etak apakah langsung bisa hidup. Jawabannya bisa, asal etak sejenis, nomor yang sama, dan tahun yang sama, memang diperuntukkan untuk dia, seperti itu. Jika ada salah-salah kata dalam penyampaiannya untuk video kali ini, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa share juga untuk membangun channel ini berkembang lebih baik lagi. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, terima kasih telah menonton video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Balikpapan, Kota Beriman. Mantap.